Halo teman-teman, balik lagi sama kita di Poekabis, podcast ekonomi dan bisnis. Aku Puyu, aku Tegar. Di episode ketiga Poekabis kali ini kita udah kedatangan kepala-kepala departemen nih dari SMA FEB Widyatama. Setelah kemarin kita ngundang ketua wakil, terus sekum, sekben. Terus episode 2 kita ngundang sekben ya? Iya. Sekarang kita udah kedatangan kepala-kepala departemen, akang teteh, kadep-kadep. Yang pertama nih ada dari kadepnya PO ya? Iya. Tenina boleh silakan perkenalan. Halo teman-teman, nama aku Nisrina Lizuaril di SMA FEB. Aku sebagai Kepala Departemen PO Pendidikan dan Organisasi. Oke, lanjut aja mungkin ya sama aku. Boleh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Tiara. Aku sebagai Wakil Kepala Departemen Infocom di SMA FEB. Halo teman-teman, kenalin aku Agnes. Aku di periode SMA kali ini aku sebagai Wakil Kepala Departemen SDM. Aku Rio, aku Kepala Departemen Kesma Pengmas. Udah. Kita kedatangan kadep dari Kesma juga. Tadi yang pertama ada Teh Nina, Teh Titi, Teh Agnes sama Teh Rio ya. Teh gelas. Teh gelas, oke, sama Teh gelas ya. Gimana kabarnya Kang Teteh? Baik. Alhamdulillah baik. Gimana? Baik walaupun mumet ya, akhir ini lagi mumet. Meledak gitu ya. Sekarang udah di akhir liburan nih. Kemarin aku pengen tahu Kang Teteh kemana aja sih waktu liburan 2 bulan kemarin? Dari Teh Rio dulu. Dari Kang Rio. Teh Rio lagi. Ya, kemarin sih kerja part time di beberapa coffee shop Bandung. Udah situ aja. Ada uangannya tuh. Ada cuman nggak kerasa sih. Kerasa Cuman ya lumayan lah buat daripada gabut gitu kan. Betul. Produktif ya Kang Rio. Cari nafkah Cari gitu. nafkah. Buat biaya nikah. Buat Kalau Teh Agnes gimana pengangguran? Kalau aku ya sampai sekarang masih pengangguran. Oke. Boleh kalau yang infoloker ya kasih tahu aku. Kemarin juga liburan sempat ke Jakarta sih main aja. Teh Titi ke Jakarta juga nggak? Iya, aku juga kemarin kebetulan ke Jakarta juga liburan 3 hari. Terus lanjut Prof jalan lagi. Betul. Iya. Jadi walaupun liburan tetap diisi ya sama kegiatan di SEMA. Iya betul, produktif sekali. Iya, gitu betul. ya. SMA is number one. Betul banget. Mantap. Teh Nina mau jawab? Mau jawab? Gak usah deh kayaknya. Skip aja. Oh ditanya, tapi kalau nggak boleh jawab juga berarti boleh ya di boleh, sini. ini mah Oke, bebas juga. oke. Aku liburan gak kemana-mana, aku nyusun skripsi. Keren banget. Kamu mau lulus 3 tahun ceritanya. Karena ada beberapa dari kita juga yang lagi nyusun Ya, kebetulan lagi di ngambil semester TA. sekarang, iya. Oh berarti emang di Widyatama tuh bisa kita ngambil cepat ya? Bisa. 3,5 tahun ya? Ya. Bisa. Kita sekarang ini mau bahas tentang kadep-kadep di SMA Widyatama. Kemarin kita udah ngundang sekben, kita bahas tupoksinya apa aja, kerjaannya apa aja. Nah kalau kadep nih, tapi sebelum kita masuk ke fungsi-fungsinya, aku pengen tahu dulu Akang Teteh tuh masuk di staff atau di departemen mana sih waktu Wow, jadi menarik juga ya pertanyaannya. Oke. staff? Dari Teh Nina? Kalau aku dulu jadi staff juga di PO. Oh di PO juga? Iya, di PO. Sekarang lanjut ya. Kalau aku kebetulan jadi staff di departemen aku sendiri, departemen Infocom. Infocom. Mayoritas ya teman-teman. Iya, betul banget. Kalau aku agak melenceng sih. Aku dulunya di Kepeng. Kesma Pengmas. Ya, Kesma Pengmas. Kepeng. Bareng sama yes, partner Sekarang kita dulu. di ini. partner abis. Sekarang mah Sekarang dia apa? Kasih Dia apa? tahu lagi dong. sekarang SDM tercinta anjay. Cinta banget. Kasih love-nya dulu Pengkhianat. mungkin ke kamera. Wow. Aku dulu staff di Kesma juga. Pernah partneran juga sama Teh Agnes. Dan sekarang lanjut jadi kadep ya berarti ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Kadep kepeng ya. Kadep Kesma Kenapa Pengmas. jadi kepeng sih Sekarang sekarang? nama baru itu. Udah nama baru di periode sekarang Biar lebih singkat. Kepeng. Ya, Kesma karena kan Pengmas. kalau Kesma Pengmas selalu panjang, kalau Kesma doang nanti Pengmasnya cemburu nggak dibawa. Jadi ya udah biar Tapi lebih kalau singkat dilihat ya. dari raut wajah Kang Rio, kayaknya Kang Rio kurang setuju ya sama Enaknya dipanggil apa berarti kalau nggak Iya. Kepeng aja sih nggak apa-apa. Yaudah. Aku nerima aja sih Diterima nggak apa-apa. lapang dada Ya. gitu ya Kang Walaupun Rio. sebenarnya agak greget gitu. Terus aku mau tahu dong sama Poekers yang lain juga Iya, bertanya-tanya mungkin ya, kenapa sih memilih menjadi kadep di departemen yang di sekarang? departemen? Kan ada yang lintas departemen juga dari Teh Agnes tadi. Iya betul banget. Dari Kang Rio dulu deh. Sebenarnya karena apa ya? Emang udah suka gitu mungkin di Kesma. Jadi aku lanjut di Kesma kebetulan karena menurut aku ini Kesma tetap harus dikembangin juga gitu. Jadi ada inisiatif ke sana juga. Kalau aku karena partnernya Dava sih.
Oke. Sih sebenarnya lebih ke nyari pengalaman aja. Karena kan di SDM aku belum pernah, terus di Kesma aku udah pernah. Aku mencari pengalaman baru aja di SDM tuh kayak gimana kayak gitu. Karena aku ngerasa Infocom tuh lama-kelamaan kayak passion aku ya. Dari segala kerjaannya nih udah kayak aku banget. Jadi ya udah deh, aku juga udah punya pengalaman yang cukup. Terus juga aku ngerasa udah sesuai sama diri aku, jadi aku terusin di Infocom gitu. Menarik. Karena sekarang udah kayaknya ternyata udah nerima disebut Canva-man ya sekarang ya. Betul banget. FYI, anak-anak Infocom tuh sering banget disebut sama manusia Canva karena kita tiap harinya kerjaannya di Canva. Jadi ya udah biasa gitu. Kalau dulu mah manusia Canva tuh kayak apa sih gitu. Aku juga kerja yang lain, tapi ya sekarang biasa gitu. Toh sekarang kepake juga tuh ya? Iya. Kalau Tenina? Kalau aku kenapa jadi kadep di PO? Karena ya jawabannya mungkin kurang lebih sama ya, karena udah mengetahui seluk-beluk departemen tersebut, terus udah ada pengalaman juga, jadi lebih kalau misalnya jadi kadep lebih ke gimana sih cara ngatur para staffnya biar PO-nya jadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Tapi aku pengen tahu juga sih, kan kalau kita jadi staff juga punya pilihannya buat naik maksudnya. Betul. Secara hierarki. Dulu pernah ada nggak sih yang coba buat aku pengen jadi sekben atau jadi ketua deh di senat gitu? Ada nggak sih dari orang itu? Ada. Ada. Itu tuh pasti ada dan boleh juga. Oke, kita balik lagi lah ke departemen yang tadi akan Teteh sekarang pimpin juga ya. Kan masing-masing departemen pasti punya prokja masing-masing kan? Betul. Ya. Aku pengen tahu nih, buat Pakers juga yang belum tahu apa aja sih prokjanya dari departemen yang ada di SEMA. Dari Tenina, dari PO apa aja sih prokjanya? Kalau di PO ada 3 prokja ya. Yang pertama ada Growing Great Leader, itu tuh upgrading di senat buat staff internal senatnya. Yang kedua ada You Are The Next Move atau YTNM, itu perekrutan staff muda dari angkatan 22. Jadi anak 22 dijadiin staf magang di senat. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada FEBWC, itu FEB Workshop and Competition. Itu jadi kayak seminar dan ada lomba paper yang bakal dilaksanain nanti di bulan Mei atau Juni. Kalau dari Infocom sendiri nih, Jadi di Infocom tuh kita kebagi ada 2, ada prokja rutin dan prokja non rutin. Nah, buat prokja rutinnya itu kita ada konten Instagram atau sosial media yang biasa kita posting itu 3 kali seminggu. Terus juga ada konten TikTok. Terus buat prokja rutin lainnya ada podcast mungkin ya yang diupload sebulan sekali di YouTube. Nah, buat prokja non rutinnya mungkin ada stuban internal dan stuban eksternal. Ada juga yang collab nih sama departemen Kepeng. Yaitu Prokja Warta FEB. Jadi di sini tuh kita lebih ngesosialisasiin isu yang lagi hangat mungkin ya Kang Rio gitu. Nah, kalau misalkan dari departemen SDM sendiri juga sama ya, semua departemen di senat itu ada prokja rutin sama non rutinnya. Kalau misalkan di SDM sendiri tuh dari rutinnya sendiri itu ada Staff of the Month, terus ada Birthday Alarm itu yang sama Infocom juga. Non rutinnya itu kita ada GGL yang collab tadi sama PO Teknina, terus nanti ada FEB Fest, itu kita rencananya itu bakal ngadain turnamen futsal sama ada festivalnya kayak gitu. Terus terakhir itu ada inaugurasi itu kayak apa ya, perpisahannya lagi, penutupan kita gitu loh, terakhiran gitu bareng-bareng kayak gitu. Dari Kepeng ada non rutin sama rutin juga. Nah, untuk rutinnya itu ada penyebaran link aspirasi dan penyaringan serta pemecahan masalahnya. Lalu ada juga yang tadi disebutin sama Teh Titi, ada Warta FEB. Lalu untuk prokja non rutinnya sekarang lagi berjalan juga ya kepanitiaannya. Itu ada Heroes sama FEB Charity. Nah, tadi tuh udah perkenalan program kerja prokja rutin dan non rutinnya. Nah, aku mau tahu dong kalau misalkan prokja yang paling sulit itu apa sih gitu dari masing-masing departemen? Wow, menarik ya. yang paling riwe, yang bikin sakit kepala Iya, gitu. bikin pusing banget. Meledak gitu makanya mah. Iya. Iya nih. Sok yang paling sulit siapa deh? Gak apa, siapa aja bebas. Siapa dulu nih, Mas? Siapa? Gambreng. Aduh, pimpah. Ayo deh, boleh. Sok. 1, 2, 3. Nah, itu paling awal tuh. Ya, Paling awal. betul. Aduh, ya kertas semua. Iya, boleh. Untuk prokja yang paling sulit, kalau menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut Kang Pajar sama staf. Kalau menurut saya sih di aspirasi. Nah, yang susah itu sebenarnya pertama kita tuh kadang suka susah untuk dapat aspirasinya gitu. Nah, ini juga info buat Poekers mungkin ya, yang mau ngasih aspirasinya atau ngajuin, boleh banget karena dari SEMA sendiri udah menyebarluaskan
link aspirasi tersebut melalui online dan offline. Buat offline mungkin bisa dicek di madingnya di kampus Universitas Widya Tama. Nah, buat online-nya itu kita taruh link di bio Instagramnya SEMA gitu. Jadi mungkin bisa dicek aja. Dan bisa di-follow juga @SEMA Iya. FEB Widya Tama ya. Jadi biar infonya juga update ketinggalan. terus, iya nggak Benar. ketinggalan, benar. Kalau misalkan SDM menurut aku ya itu lebih ke mungkin FEB Fest, karena FEB Fest itu melibatkan banyak pihak eksternal. Jadi kita banyak ngambil panitia juga dari eksternal. Terus bukan hanya panitia biasa gitu, kita juga banyak bekerja sama pihak luar. Contohnya kayak ada beberapa sama UKM, kita tuh bekerja sama. Terus kayak ada pihak dari LP juga kita bekerja sama kayak gitu. Jadi itu yang bikin agak pusingnya juga ya, kayak ya kita juga harus menyatukan semuanya gitu. Terus karena itu prokjanya cukup besar, melibatkan banyak orang, kita juga gimana caranya kita harus mensukseskan itu prokja gitu, biar nama SMA FEB juga bisa bagus gitu di luar lingkup kita kayak gitu. Ini buat ibu kami itu apa kira-kira yang paling Mungkin menurut pengalaman aku waktu jadi staff kemarin ya, karena kebetulan prokjanya dijalaninnya nanti di Termin 2 gitu, masih cukup lama juga. Menurut pengalaman aku yang cukup bikin gitu, stuban eksternal. Oke. Karena kan ini lingkupnya bukan di Widit aja ya, di Widya Tama aja, tapi udah luas gitu sama universitas lain. Nah, biasanya dekat-dekat hari H kegiatan tuh ada aja kendalanya. Entah dari univ lainnya yang nggak bisa di tanggal tersebut, atau staff dari merekanya nggak bisa ikut semua. Pokoknya ada aja gitu kendalanya. Sedangkan kan kalau misalnya dari eksternal gitu nggak bisa, gimana ya, ngatasin itu nggak bisa secepat itu gitu. Harus butuh persetujuan merekanya juga. Jadi itu sih menurut aku yang bikin kayak cukup gitu. Kalau di PO yang paling sulitnya FEBWC sih, sama kayak FEB Fest tadi yang kata Teh Agnes bilang, melibatkan banyak pihak eksternal. Terus karena kan sekarang tuh untuk tahun sekarang ya, pertama kalinya seminar offline gitu, dimana kita pertama kalinya ngehubungin narasumber yang mungkin udah punya nama, jadi kayak mungkin bakal lebih susah di situnya. Terus untuk melibatkan ke fakultasnya juga, jadi menurut aku banyak persiapan yang harus dijalani secara matang gitu untuk FEBWC pertama kali. Karena sekarang juga masa transisi ya, jadi awalnya banyak webinar, Iya, betul. sekarang udah mulai offline lagi. Ya hampir semua prokja sih kayaknya kalau misalnya transisi itu. Jadi pasti kerasa. Tapi dulu nih sebagai staff juga yang paling teringat lah dulu apa yang prokjanya ini paling seru sih, atau paling kacrut sih ini prokja apa? Oh, Apa sih seru? Yang paling berkesan gitu. Boleh. Heroes gak sih? Heroes. Heroes sih. Kenapa tuh? Karena pertama di kepanitiaan kemarin tuh banyak drama, bener gak sih? Banyak banget sih ya. Dan bikin kita muter otak segala macam, dan itu pelajaran baru sih buat aku. Boleh di-spill gak satu kejadian momen deh yang paling teringat gitu? Aduh ini kacau sih ini. Mungkin untuk momennya yang paling inget Teh Agnes sih. Boleh. Karena Teh Agnes FYI ya, bentar sorry. Teh Agnes dulu sebagai wakil ketua pelaksananya. Dulu aku, itu kan persiapannya lama banget ya. Bener-bener menurut aku itu prokja yang dari antara prokja yang lain tuh persiapannya lama banget. Terus udah mau persiapannya lama, hari H-nya juga lama. Jadi itu waktu itu Heroes itu sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan. Memang lama banget. Jadi banyak cerita-cerita menarik di dalamnya. Terus udah gitu menurut aku yang paling wow, karena aku tuh waktu itu gak diem di satu desa, gak diem di satu kampung. Jadi aku tuh kesana kesini, dan dari satu kampung ke kampung yang lain tuh jaraknya cukup jauh. Jadi Kang Ria juga mungkin ngerasainnya si jalannya juga, ya namanya juga di kampung gitu ya, kayak gimana. Terus jaraknya jauh, Kita harus bolak-balik. Sambil off-road lah di sana. Iya, betul banget. Terus waktu itu apalagi pas kondisinya hujan ya. Jadi licin. jalannya juga licin, berlumpur, sampai ada yang jatuh lah segala macam. Itu menurut aku kayak momen seru banget yang jarang banget didapetin. Terus kita juga bisa berinteraksi sama anak-anak desa sekitar situ kayak gitu. Kita bisa kenal sama banyak orang lagi. Itu kan maksud aku tuh kayak jarang banget ya. Biasanya kita kan sama ya udah sama yang sebaya kita lagi, tapi ini sama anak-anak desa kita main-main di situ kayak gitu sih, seru banget. Terus sama ini sih Teh Agnes, mungkin Teh Agnes juga ngerasa ketika ngelihat anak-anak yang kita ajar, Iya. mereka ceria segala Seneng macam, banget sih, capek kita tuh Iya, terobati gini. Terus kita juga lebih bisa berempati lah, lebih tersentuh lah hati kita Betul. gitu.
ya lah jadi apa sih melankolis lah pokoknya mun inget-inget itu. Jadi sedikit. Tapi ini buat bikers nanti juga bakal ada kita ya tahun ini Betul. Hitos lagi. Kita juga buka buat eksternal nih buat Yes. yang di FEB. Boleh ntar ikut Nanti juga. pantengin aja di Instagram sama Ya. FEB ya. Wajib lah pokoknya mah. Pokoknya serunya teh udahlah seru abis gitu. Menurut aku yang paling berkesan tuh waktu GGL. Karena iya, Kapan ya? GGL periode kemarin dong Teh Nina. Waktu aku jadi staff gitu. Karena aku dulu gak mau berbaur, maksudnya susah gitu buat berbaur. Sekelompok sama aku ya dulu. Iya, terus kebetulan waktu mau GGL itu tuh dibuat kelompok lah. Nah, di kelompok itu ada tugasnya juga buat kelompok tersebut. Nah, inilah yang bikin berkesannya. Jadi waktu kegiatan selama GGL-nya itu kegiatan yang nggak pernah ditebak banget ya sebelumnya. Sampai kayak, duh ini berkesan banget sih, fix gitu. Kalau misalnya mau tahu kegiatannya apa aja, ayo masuk SEMA FEB. Kita udah bahas pengalaman akan teteh selama jadi staff. Aku pengen tahu juga sekarang pengalaman akan teteh menjadi kadep wakadep dan kesulitannya tuh apa aja sih? Dari aku. Boleh. Kalau dari aku sih jadi kadep tuh tantangannya besar banget ya, karena kan memulai hal baru gitu, dimana kita harus ngawasin para staff kita. Terus di situ juga kita harus jadi bagian yang netral gitu, dimana di saat staff-staff kitanya lagi pada pusing dengan prokja atau kena pressure yang tinggi, walaupun aku sama wakil aku juga tahu kalau itu lagi ya mereka lagi capek gitu, lagi gimana, tapi kita harus sebaik mungkin harus tetap ngasih semangat, tetap ngasih waktu kalau misalnya emang merekanya lagi capek apa gimana. Jadi lebih ke mengendalikan emosi aku sama wakil akunya juga sendiri untuk ke staff-staffnya, terus lebih ke harus adil sama harus tetap netral gitu ke merekanya. Oke, boleh Titi buat kesulitan teteh sebagai kadep di kadep. Nah ini aku bingung lagi kadep wakadep nyebutnya ini. Belum ngomong aja udah diusapin. Kalau misalnya aku nggak jauh beda sih sama jawaban Teh Nina. Ngurus 5 staff itu nggak mudah karena 5 staff, 5 orang, 5 kepala gitu. Jadi wajar aja kalau misalnya mereka beda pendapat. Nah gimana caranya sih kita biar nyamain terus satu pikiran mereka, biar jadi satu. Terus juga karena 5 kepala, jadi 5 sifat juga, cara kita ngadepin masing-masing dari mereka tuh beda-beda gitu. Nah itu sih tantangannya. Kalau aku ya sebenarnya gak jauh beda ya sama Teh Titi sama Teh Nina. Namanya juga punya staff, kita harus ngebimbing mereka gitu ya. Cuman kalau menurut aku karena aku di SDM juga tuh salah satu tupoksinya tuh sebagai penghubung antara staff tuh himpunan juga. Jadi ketika ada sesuatu tuh aku tuh sama anak SDM yang lain dan juga sama Dava gitu harus jadi penengah. Yeah. Jadi gak boleh ikut ke A atau ke B gitu. Jadi gak boleh ke bawah ke salah satu ya. Harus jadi posisi yang netral buat penengah kalian gitu, buat penengah semua staff. Paling itu sih. Cuman kalau misalkan masalah staff paling gak jauh beda. Karena di staff aku ada yang lucu-lucu ya. Jadi ketika kita udah mulai mumet kayak gitu, staff aku tuh pada ngehibur gitu loh. Jadi mencairkan suasana ya gitu. Enggak sih ke Teh Agnes gitu? Kenapa boleh? Teh Agnes tuh kan di sini nggak boleh ke A ataupun ke B, jadi harus Yes. netral. Tapi pernah nggak sih dari Teh Agnes sendiri mungkin atau mungkin dari partnernya siapa, Kang Dava ya? Iya. Kayak kepancing emosi waktu nyelesain masalah atau gimana tuh pernah nggak sih? Kalau kepancing emosi pasti namanya manusia mah ada ya kebawa emosi kayak kesel gini. Cuman baik lagi maupun aku atau Dava paling kita selalu ngingetin kita tuh SDM loh, kita tuh gak boleh ke bawah, kita tuh harus netral. Jadi gimana pun ya sekesel-keselnya kita tetap kita harus jadi orang yang netral kayak gitu. Kesel mah sebagai manusia wajar gitu. Cuman ya baik lagi ke tugas kita sebagai SDM di sana itu kayak Tanggung gimana jawabnya kayak mungkin iya ya, iya. betul. Tapi selama 3 bulan ini menjabat sebagai kadep, Yes. udah banyak atau ya kayaknya belum banyak masalah yang ada di Senat gitu, atau menurut Teteh ya udah ini udah terlalu banyak nih masalah di awal-awal? Masalah mah pasti selalu ada ya di setiap organisasi, di setiap kepanitiaan itu. Cuman ya masalahnya juga ya nggak yang gimana-gimana gitu, masalah yang wajar. Paling kayak miskomunikasi kayak gitu kan sesuatu hal yang wajar. Paling mungkin dari kita cara ngatasinnya kayak ngelurusin aja ini tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi nggak ada yang masalah terlalu kayak gimana sih. Paling masalah kayak biasa-biasa aja kayak gitu. Apa kendala Akang selama di Kepeng nih selama 3 bulan ini? Sebagai kadep di Kesma, sorry nih kalau nggak memuaskan jawabannya.
sebetulnya hampir sama dengan teteh-teteh yang lain. Cuman yang apa ya, mungkin aku nambahin, kita kan ibaratnya ada di center ya sebagai kadep tuh. Ada bukan tuntutan, ada tugas dari atas, ada tugas juga kita menaungi bawah gitu. Kita menaungi staff dan kita juga ada tugas dari senatnya itu sendiri. Kadang kita ngebagi prioritasnya itu loh, yang kadang jadi tantangan gitu. Ini sebenarnya harus yang mana dulu nih yang diselesain. Tekanan dari dua arah ya. Betul. Kadang ada permasalahan di staff misalkan. Ada selisih paham atau segala macam, kita kan sebagai pemimpin gitu di departemen tersebut harus mengayomi juga dan menyelesaikan gitu. Dan di sisi lain kita pun ada tugas dari atas gitu, kayak tuntutan atau tekanan, kita pun harus tetap fokus ke sana juga. Jadi kadang agak susahnya tuh di situ ngebagi fokusnya, gitu. Ya prioritasinnya yang mana dulu. Nah dari tadi kan udah ngebahas tentang kesulitan yang ada di departemennya nih. Nah aku mau tanya, ada nggak sih keinginan buat jadi wakadep di departemen lain? Kalau aku sih karena dulu ya sebelum aku masuk senat, pilihan aku tuh sebetulnya 2. Awalnya sih mau Infokom, cuman karena kayaknya aku udah cukup nih di Infokom, karena sebelumnya kan emang suka apa ya, kayak editing, terus tag video juga, tag foto. Jadi mungkin pengalaman aku mungkin udah cukup di situ. Akhirnya aku nyari yang lebih baru lagi gitu. Tapi masih relate nih sama aku gitu, sama minat aku. Nah, waktu itu pilihan pertama aku Kesma, kedua SDM. Nah, akhirnya kan aku masuk Kesma, dan setelah ada di Kesma aku nyaman dan emang minat juga. Tapi sempat kepikiran juga nanti kayaknya kalau aku jadi kadep SDM oke juga gitu. Karena aku punya interest juga gitu di bukan pengendalian, apa sih SDM tuh? Lebih ke ya pengembangan sama apa ya, pemahaman karakter orang lain. Nah itu jadi seneng aja gitu nyari tahu karakter orang tuh kayak gimana sih. Kalau Teh Agnes lagi di SDM pengennya kemana nih? Karena dulunya aku staf Kesma, berarti aku pengennya ke Kesma tadinya. Atau kita tukeran aja yuk sekarang. Boleh. Karena akunya dulu Kesma gitu, akunya udah tahu di Kesma itu kayak gimana, otomatis nanti pas ketika aku jadi kadep juga aku udah tahu harus kayak gimana kayak gitu. Jadi kebayangnya ke situ sih. Cuma sekarang udah cinta SD mati deh. Kalau Teh Titi kayaknya mah pengen stay tetap sih di Infokom Teh ya. Jujur aja ini mah Teh. Mau jujur banget, jujur aja nih. Jujur banget. Buat sekarang sih inginnya tetap di Infokom, nggak mau di departemen manapun. Tapi kalau misalnya dulu emang sempat kepikiran buat jadi kadep di departemen PO, karena sebenarnya aku juga suka banget gitu ngurusin persuratan, proposal yang gitu-gitu. Tapi buat sekarang sih udah tetap aja ingin di Infokom gitu. Aku udah cinta mati juga gitu sama Infokom. Kalau dari Teh Nina? Aku tadinya emang di PO awalnya, tapi tertarik juga ke SDM. Wow, tapi banyak ya yang pengen banget ke SDM. Boleh mungkin Tapi di open ini lagi. Jadi nanti gantian. Abis dari Kang Rio mungkin ke Teh Nina ya, boleh. dilir. Dibikin jadwal. Tapi disclaimer tadi ya, sebenarnya aku tuh lebih bermaksud ke ada salah satu departemen yang paling aku nggak mau, PO. Iya. Karena nggak cocok sama aku mah, surat terus. Kurang sesuai mungkin. Ya mungkin karena di PO aku sama jadi staff juga ngurusin persuratan terus. Karena kan PO kalau di SMA FEB, PO juga menaungi 2 himpunan perihal administrasi persuratan. Nah, waktu itu aku pengen ke SDM karena menurut aku di PO tuh sebenarnya kayak aku udah tahu nih basicnya gini, pengen nyoba hal baru, sama kayak Kang Rio tadi pengen bisa memahami orang lain, bisa ngobrol banyak sama orang lain. Tapi ya udah deh, akhirnya aku di PO aja karena ya departemen aku sendiri, terus aku juga pengen ngembangin departemen tersebut gitu. Jadi aku PO. Tapi kalau seandainya Kang Teteh emang waktu dulu ditempatin di departemen yang lain nih, misalnya Kang Rio emang di SDM, Teh Titi di mana tuh, di PO. Mau ngapain sih? Atau mau bikin prokja baru kah? Atau mau bikin apa perubahan yang bikin sama Teteh gitu? Boleh dari Teh Nina dulu. Kalau aku buat prokja sih enggak ya, kalau saya bikin prokja baru, karena aku juga belum tahu kan. Aku mah lebih mau ngembangin diri akunya di situ, dan aku pengen nyoba hal barunya gitu di SDM tuh kayak gimana sih menyelesaikan masalah tuh gimana sih gitu aja sih kalau aku. Kalau aku, seandainya aku di departemen PO, mungkin pastinya aku ingin ngembangin departemen tersebut ya.
Tapi ya selain itu apa sih yang bisa aku kasih juga buat senatnya gitu dari departemen aku, atau apa ya, kontribusi apa yang bisa aku kerjain nih dari diri aku, entah ke departemen PO-nya atau ke senatnya gitu. Fokus ke pengembangannya mungkin kalau aku. Kalau aku nggak akan ngerubah si program kerjanya, nggak akan juga menambah sepertinya. Cuman kayak merubah dikit, maksudnya merubah tuh bukan merubah total ya. Kayak misalkan yang tadinya program kerja ini tuh kayak gini A gitu, jadi kayak mungkin dipersingkat jadi B kayak gitu, paling dirombak-rombak dikit gitu, nggak akan yang menambahkan juga nggak akan yang merubah total, paling kayak cuma sekedar melanjutkan dan mengembangkan aja. Karena pengalaman tuh ya pasti aja gitu kita Iya dapat. betul. Benefit juga itu pasti kita dapat. Kalau dari Kang Rio gimana? Kalau aku misalkan aku di SDM ya, sebenarnya ini kepikiran dari sebelum masuk Senat bahkan. Aku tuh sempet heran kenapa sih di Widya Tama jarang ada nih progja kayak misalkan lomba atau minimal festival yang mengarah ke kesenian gitu, bidang kesenian. Kan banyaknya olahraga gitu kan. Nah, aku tuh sempet gemes juga gitu, pengen bikin suatu progja yang arahnya tuh lebih luas cakupannya tuh. Jadi mencakup seni juga, entah itu seni musik atau seni lukis gitu, atau bahkan tari, goyang TikTok misalkan. Joget TikTok mungkin ya. Ya. Pargoy gak pargoy? Pargoy Terus boleh. dibentuk lagi mungkin grup Rumingkang nih. Rumingkang. Ngajak Kang teh. Tapi di sisi lain ada juga bazar, yang itu kan yang paling relate sama fakultas kita gitu, perihal bazar. Terus ada juga mungkin lomba Kosidahan. bisa Boleh. persidahan yang olahraganya juga ada gitu, jadi banyak aspek lah di sana. Iya. Jadi nggak hanya satu. Betul. Tapi emang sih kalau aku rasain, aku serangnya setahunan lah di Widit, kok nggak ada konser ya? Nah eta Kok nggak ada konser musik ya tahun ini gitu? kita ngundang lah nanti Gar. Tapi boleh pernah lah. kok di Iya. Tapi kita pernah. ngundang. Setahu ini, aku Resta. tuh belum. Belum ya? Oh berarti Kayak Lutfi Aulia mungkin kalau misalnya Akang Teteh atau Poekers tahu, Lutfi Aulia juga pernah jadi bintang tamu di salah satu acara atau kegiatan yang ada di Universitas Widya Tama gitu. Karena apalagi kemarin Covid gitu kan, jadi ketunda gitu. Sebenarnya Iya, ada betul. sih kegiatan tersebut, cuman kayaknya nggak tahu sih tahun ini bakal terlaksana apa enggak. Tapi ya doainnya semoga Semoga. secepatnya Kalau nggak terlaksana. nanti kita yang bikin FEB. Iya, kita butuh Bisa aja soalnya nanti butuh yang di pensi. FEB Butuh Fest konser. kita festivalnya BTS. ngundang iya Oke, boleh, boleh. EXO boleh, Nah, mau apa lagi? kira-kira Red Velvet boleh. mau ngundang siapa lagi? Siapa? Yaudah nanti itu Buat kita pikirin Poekers aja nanti nih yang mau mungkin ngundang ya. artis-artis nanti Yes. kalau kita bikin konser. Yang mau jadi Atau sponsor komen kita dulu juga boleh. mungkin mau siapa biar Nah, bisa di request ini dulu Langsung gitu. komen aja di bawah. Soalnya nanti aspirasi kalian bisa diatur sama Kang Rio, kita bisa koordinasi lah buat bikin konser gitu. Betul. Perubahan deh selama 3 bulan ini yang paling kerasa sama Kang Teteh selama jadi kadep. Setelah dan sebelum jadi kadep itu perubahan rasain apa aja sih? Perubahan yang udah aku rasain udah pasti tanggung jawab ya. Itu udah kerasa banget perubahannya. Waktu kita jadi staff mungkin tanggung jawab kita tuh cuman segini, waktu kita jadi kadep atau wakadep mungkin tanggung jawab kita jadi lebih besar lagi gitu. Sebesar apa tuh? Sebesar gini atau tak terhingga, pokoknya lebih besar sebenarnya. Selain tanggung jawab juga apa ya, sikap atau sifat kita yang kita cerminin tuh juga berubah menurut aku pribadi ya. Waktu kita jadi staff, kerasa banget mungkin buat aku kita masih jadi anak kecil yang sifat kekanakannya tuh masih ada banget, sedangkan kita jadi kadep-kadep tuh udah nggak bisa kayak gitu. Kita benar-benar kita yang mutusin keputusannya nanti, terus ya pokoknya kita yang cerminin gitu sebagai ini kadep-kadep tuh kayak gimana sih harusnya gitu. Kalau dari aku sih bedanya paling sama kayak Teh Siti, cuma yang lebih kerasa di akunya kayak pas masih jadi staff tuh kan karena kita megang masing-masing staff megang satu prokja gitu, sebagai ketuplak, sebagai ya staff inti dari prokja tersebut. Nah kalau saat jadi staff kerasa banget gitu, kita yang benar-benar terjun langsung ke si prokjanya, kita yang ngatur semuanya, kita yang nge-handle lah kalau intinya mah gitu kan. Tapi kalau misalnya pas jadi kadep atau jadi wakadep itu kerasanya kita lebih ke memantau dan mengawasi para staf kita tersebut terhadap prokja. Jadi kayak misal kita ngekontrol atau nggak kayak kita nanya report atau ngasih masukan dan saran gitu sih. Kalau misalkan aku yang kerasa banget ya sama aku,
karena akunya dulunya dari Kepeng sekarang SDM, otomatis kerasa ya, apalagi langsung jadi kadep. Terus dari segi prokja juga otomatis beda. Terus benar kata Teh Hina juga, kalau misalkan kita pada saat jadi staff itu kita yang langsung ke si prokjanya, kita yang ngatur kayak gimana. Pas jadi kadep itu kita yang nge-handle, kita yang mantau, kita yang mengawasi. Terus kita juga yang aku rasa sekarang pas jadi kadep jadi lebih sering koordinasi antar kadep satu sama lain. Kita jadi sering rapat staff inti kayak gitu loh. Jadi kita juga makin deket. Kalau misalkan kita pas jadi staff kan paling kita rapatnya per departemen kita aja kan, sama itu Lebih lagi fokus ke ya departemennya fokus gitu ke departemen. Kalau misalkan sekarang jadi kadep kita saling sharing satu sama lain, ini kayak gimana kayak gitu sih paling. Sebenarnya banyak sih perubahan yang terjadi gitu di diri aku pribadi setelah menjabat jadi kepala departemen. Tapi ada salah satu yang menurut aku ini wow banget gitu. Kita kan sebagai pemimpin ya harus jadi teladan, terus penengah dan juga penorong. Nah, di penorong ini nih menurut aku menarik banget. Kenapa? Karena kita kan punya staff yang punya beda-beda karakter ya. Dan potensinya pun pasti beda-beda. Nah, gimana caranya kita menggali potensi dari mereka, terus ngembangin potensi tersebut hingga akhirnya menjadi suatu produk gitu. Nah, menurut aku itu yang menarik dan itu sangat merubah aku dan membantu kepekaan aku gitu sebagai pemimpin lah di Kesma Pengmas. Mungkin dari aku segitu. Aku dengar tadi kan banyak juga pengalaman kan Teteh. Bisa dibilang sibuk juga lah. Setuju nggak sih dengan anggapan kalau organisasi itu mengganggu kuliah? Kalau aku 50-50 karena tergantung kita ngatur waktunya. Iya. Karena ada juga skala prioritas kan. Gimana kita bisa ngatur waktunya antara organisasi sama kuliah sama diri kita sendiri kayak gitu loh. Dan ada juga time management gitu. Iya. Jadi tergantung individu atau orangnya Iya. masing-masing sih sebenarnya kalau itu. Kalau misalkan dianya nggak bisa ngatur waktu, mungkin jadinya keteteran. Iya. Jadi pasti organisasi terus, kuliah aku berantakan gini. Tapi kalau misalkan orang itu bisa ngatur waktunya, kapan jadi dia tahu batasan buat diri dia sendiri, kapan dia untuk kuliah, kapan waktu dia untuk me time, kapan waktu dia untuk organisasi. Menurut aku semua bakal seimbang kayak gitu. Dan banyak juga sih sebenarnya contoh-contoh dari kakak tingkat kita ya, Iya. yang mereka tuh aktif di organisasi tapi mereka bisa juga cum laude gitu. Iya betul. Banyak Dan tuh juga sambil kerja. Iya betul. Yes. Sambil kerja. Yang paling keren sih Terus itu. sambil bucin juga. Mantap. Mungkin bisa kali ya 2 kata yang ngegambarin banget masing-masing departemennya. Dari PO, Boleh. PO pendidikan organisasi. 2 kata. Ya. Revisi persuratan. Oke. Lanjut sama aku sosmed sama Canva. Oke. Kalau SDM jelas, SDM adep. Mantap. DM ada. Oke, Peng. Aspirasi mengabdi. Kepeng banget ya kalau Emang itu ya. anaknya mengabdi banget. Di segmen setelah ini kita bakal ada battle antara kadep ini. Kalau kita tadi lihat semuanya pada baik-baik aja, kita pengen lihat mereka berantem gitu. Oh, belum tahu. Wah, ini mah emang di depan kamera aja kita baik-baik, di belakang mah kita Udah dimulai nih berarti perpecah belahannya. Buat pertanyaan pertama, Prokja paling seru ya dari masing-masing departemennya apa sih? 1, Kira. 2, 3. Heroes. Heroes sudah 2 nih. Menang. Inau. Ya, Ya. TNM. Heroes lah. Enggak, tapi ini mungkin seru sih, seru. Menurut pengalaman masing-masing mungkin ya. Kalau aku Suban Inau. Iya, aku Heroes. 2. Stuban extern, Teteh. Aku 2. Ya TNM sama Stuban eksternal. Oke, Teteh. Seru. Inau sih. Kalau Inau lebih ke acara perpisahan gitu ya. Ya, itu seru sih. Pertanyaan kedua, Departemen mana yang paling kompak? 1, 2, 3. SDM. Kesma. Enggak kompak. Masih Kayak ini kompak. Jawab aja lama, berarti Ini enggak maksudnya- kompak. Infokom sih aku yakin. SDM PO. sih. Kesma. PO. Maaf banget Infokom ada yang dukung. Ini anak-anaknya mana, say? departemen mana sih yang paling heboh? 1, 2, 3. SDM. Infokom. Oke. SDM. Kenapa SDM? Infokom. Karena SDM tuh Lucu ya ada. Betul, Ada staff aku anak-anaknya yang unik. lucu. Staf-stafnya unik. Betul sekali. Enggak gini, mungkin Akang Tetehnya tuh lupa kalau misalnya di Infokom tuh ada Ocha, ada Tegar, ada Puyu, Jejeran yang semuanya tuh lucu dan suka guyon. Mereka tuh Jadi siapa? Infokom tuh udah paling juara ya Teh Nina. Aku Infokom karena ada JJ sama Ocha. Soalnya lucu banget. Lah,
staff aku ada yang standing motor gitu loh. Ya benar. Staff mana lagi yang boleh bisa masukin nama standing? editor. Mungkin abis ini bisa langsung ke sirkuit aja dibuktiin dari Infocom sama SDM. Boleh ya. Departemen mana yang paling sibuk? 1, 2, 3. Infocom sih, udah Infocom bener itu. Infocom. Infocom. Kang Rio? PO Infocom. Infocom. Oke, 2 jawaban nih. Kejar tayang gitu. Iya. Menurut pengalaman MC-nya gimana sih? Sibuk nggak? Cukup. Ya, cukup. Sibuk. Mantap. Cukup ya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Departemen mana sih yang paling gabut? 1, SD. 2, 3. 3. SDM. Padahal tadi SDM punya gagal SDM ya? Iya, sama PO. Itu collab, ya. Kenapa paling gabut? Tapi ya Kenapa ya? kalau paling gabut kayaknya SDM. Padahal menjembatani juga antara senat-senat Dua sama himpunan. himpunan juga. Kenapa Mungkin karena itu kondisional ya itu mah. Iya, jadi nggak kalau yang kayak gitu mah terus-terusan Benar. gitu loh. Sedangkan PO tadi Infocom Iya, kan weekly mereka ya. rutinnya emang Iya. bener-bener Iya, ada yang harus terstruktur gitu. dikerjain. Betul. Iya. Apa yang gak dimilikin departemen satu sama lain? Wow. Boleh Infocom? Yang pertama, menurut aku yang gak dimiliki di departemen lain tuh skill editing. Aku bisa seenggaknya ngasih sedikit kepercayaan kalau misalnya staff Infocom atau anak-anak Infocom tuh punya skill editing yang cukup gitu, atau enggak seenggaknya dasar tuh pasti ada gitu. Terus public speakingnya, terus juga apanya ya, mungkin asiknya, karena sebenarnya di Infocom tuh butuh banget asiknya buat ya, karena ya kita kan komunikasi gitu ya sama orang-orang dan banyak orang yang lainnya, makanya itu sih yang gak dimiliki menurut aku. Nah, tapi ada juga hal buruk. Ini nggak tahu ya hal buruk atau enggak, cuman menurut aku yang bedanya itu di Infocom itu nggak ada eksternal dan internal. Kalau misalnya di departemen lain tuh ada kayak staff internal dan staff eksternal. Kalau di Infocom tuh semuanya sama gitu. Kalau menurut aku di apa yang nggak dipunya departemen lain gitu dari sama PO. Yeah. Kalau tadi Infocom punya skill editing, kalau di PO mungkin skill merevisi persuratannya, membuat persuratan dan kan kalau merevisi harus teliti ya, mungkin Yeah. itu lebih kepake banget gitu di PO-nya dan lebih kerasa ke staff-staffnya gitu kalau menurut aku. Terus kalau di PO juga selain persuratan juga kita kan gimana sih cara mengembangkan minat dan bakat mahasiswa FEB, makanya diadain juga FEB WC, diadain kepanitiaan. Terus untuk mengupgrade internal senatnya juga ada GGL. Terus untuk mempersiapkan anak-anak yang belum semester 3 buat masuk ke organisasi ada juga You Are The Next Move atau staff muda. Jadi menurut aku PO tuh nggak ngerevisi terus loh, tapi ada juga mengembangkan minat dan bakat para mahasiswa FEB-nya gitu. Terus untuk public speaking-nya juga ada karena kita menaungi 2 himpunan, Himamen sama Hima-AK. Jadi cara kita berkomunikasi dengan sosial. Oke, kalau gitu next konten podcast boleh dibikin battle public speaking PO sama Infocom. Boleh. Menarik. Di SDM juga ada. Oke. Oke, SDM sekarang nambah juga. Ayo bisa. Kesma sih kayaknya sifat nekatnya sih. Soalnya Kesma kan kaitannya sama kesejahteraan mahasiswa, pengabdian masyarakat. Kayak contohnya kemarin demo gitu. Iya. Kalau dari SDM nih? Kalau misalkan dari SDM itu sih yang tadi harus jadi sosok penengahnya itu loh. Karena kan kita jadi penghubung antara semua staff di SMA FEB. Jadi harus punya sifat penengahnya itu. Sama itu satu tadi, staff aku paling lucu itu nggak ada di departemen lain, cuma ada di SDM doang. Berarti Teh Agnes sudah ngerasa staffnya ada yang paling lucu itu di SDM. Iya, jelas. Berarti sekarang bikin konten lagi buat adu lucu antara SDM sama Boleh. Infocom. Boleh. Pertanyaan selanjutnya, departemen mana sih yang paling ngaruh buat FEB? Wow. 1, 2, 3. Infocom. Semua. Semuanya. Semua. Gak punya pendirian deh, Kak. Punya dong. Kenapa ganti-ganti? Lebih ke inget, jangan menjatuhkan. Oh. Oke, mantap. Ya karena punya tugas masing-masing yang emang Iya, emang semua menaungi departemen kan tuh ya. penting. Iya, benar banget. Karena Kakang Teteh udah pada pede tadi punya anak-anak yang emang bagus-bagus. Kira-kira nih buat bulan ini departemen mana yang bakal dapat SOTM? 1, 2, 3. Kesma Infocom. Pengmas. Nama anaknya, nama departemennya. Departemennya. Oh, Jawab kebetulan. Infocom. SDM. Yang udah dapat apa aja sih? Infocom Semua udah dapat ya? ada. Semua udah. Udah dapat ya? Iya. Terima kasih buat Kakang Teteh yang udah datang ke episode kali ini. Terima kasih Kakang Teteh.
Cukup panjang buat, juga gitu. Iya, buat Wakers jangan lupa buat follow IG kita juga di @FEB-Widiatama. Underscore. Jangan lupa like, komen juga nanti bikin video apa lagi. Terus jangan lupa juga buat subscribe YouTube. Ya, follow juga kita TikToknya juga ya. TikTok kan sekarang. Di @FEB-Widiatama underscore dan yang pengen dengerin kita lewat Spotify bisa juga. Di Poek Abis by Sema FEB Widiatama. Terima kasih buat Wakers, terima kasih. Yeay, sama-sama.